Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilman nafi'an warzuqni fahman shadiqan. Allahumma ja'al nafsi mutmainnatan tu'minu bi liqa'ik wa taqna bi 'ata'ik wa tarda bi qada'ik. Allahumma ja'al nafsi mutmainnatan tu'minu bi liqa'ik wa taqna bi 'ata'ik wa tarda bi qada'ik. Allahumma ja'al nafsi mutmainnatan tu'minu bi liqa'ik wa taqna bi 'ata'ik wa tarda bi qada'ik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan masuk ke dalam hadis nomor 24. Hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi Muhammad bernama Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardhah. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, Rasulullah bersabda, as-salawatul khams, salat 5 waktu, wal jumu'ah ilal jumu'ah, salat Jumat ke Jumat yang akan datang, wa Ramadan ila Ramadan, dan bulan Ramadan ke Ramadan yang akan datang, mukaffiratun ma bainahunna idzajtunibatil kaba'ir. Di sela-sela antara salat ke salat, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, maka semua itu ada yang namanya peleburan dosa. Jadi dosa-dosa kita akan dileburkan, akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala di sela-sela waktu-waktu tersebut. Ya, di sela-sela waktu tersebut. Dari Jumat ke Jumat, dari sholat 5 waktu yang satu ke yang lain, dari Ramadan ke Ramadan. Nah, hadirin, peleburan dosa yang dimaksudkan di sini memang sesuai dengan apa yang juga dinyatakan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Jadi ya, Al-Quran menyatakan hal yang sama dan dikuatkan lagi oleh hadis Nabi Muhammad SAW. Dalilnya itu tertera di dalam surah Hud di juz 12 yang bunyinya adalah aqimis salata tarafayn nahari wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibnas sayyiat dzalika dzikra lidzakirin. Kata Allah Subhanahu wa taala, dirikanlah salat di siang dan di malam hari, karena pada hakikatnya kebaikan dapat mengkikis yang namanya dosa. Perbuatan baik dapat mengkikis dosa. Ayat ini hadirin diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merespon sebuah kejadian yang terjadi atau asbabun nuzul, yang mana latar belakangnya adalah ada seorang sahabat yang jaga toko kurma, dijual beli kurma. Pelanggan yang datang di hari tersebut kebetulan perempuannya datang, dan ini penjual lagi dalam keadaan syahwat yang tinggi dan tidak bisa dia kendalikan. Maka ketika pelanggan ini nanya kurma, dibilang ada kurma yang lebih bagus daripada yang saya pajang di luar. Cuma memang karena ini stoknya limited edition, saya taruh di dalam. Kalau engkau ingin kualitas yang lebih bagus, aku bakal tunjukkan. Ini perempuan ya oke. Dia rela dan dia mau untuk membeli kualitas yang lebih bagus lagi daripada apa yang didisplay. Ketika masuk beberapa langkah, maka ini sahabat langsung memeluk itu perempuan. Tapi nggak sampai terjadi perzinahan, Pak. Cuma memeluk dan kalau nggak salah mencium. Ya, peluk dan mencium. Dosa ya tetap dosa. Kita nggak katakan itu berarti sesuatu yang boleh. Dia tetap sebuah perbuatan
yang maksiat, perbuatan yang mengundang dosa murka Allah Subhanahu wa taala. Namun sahabat ketika melakukan dosa, mereka sadar dan mereka langsung datang ke Nabi Muhammad untuk meminta pengampunan. Pengampunan dari Allah. Tapi jalannya, metodenya mintanya sama Nabi. Makanya dalam Al-Quran juga dikatakan, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka. Ya Muhammad, seandainya mereka berbuat kezaliman dan datang kepadamu. Datang kepadamu yang minta solusi. Nah, ini juga sahabat datang minta solusi. Ya Rasulullah, saya melakukan dosa. Ketika ini sahabat mengatakan demikian, Nabi langsung ngasih solusi. Kata Nabi, engkau sekarang pergi ke kamar mandi, maidho itu tempat wudhu. Kalau kita ya biasa di kamar mandi kalau sekarang. Engkau berwudhu dan sempurnakan wudhumu. Fa'ahsinil wudhu. Baik dari basuhannya, dari niatnya, dari doanya, ngadep kiblatnya, sunnah-sunnah dirapiin, dijaga. Setelah engkau wudhu, datang kembali ke masjid dan laksanakan sholat. Ya laksanakan sholat. Akhirnya dia laksanain sholat. Gak lama setelah dia melaksanakan sholat, turun Jibril bawa ayat dari Allah Subhanahu wa taala, membawa wahyu. Yang mana wahyunya ayat tersebut berbunyi, innal hasanat yudhibnas sayyiat. Apa yang engkau lakukan dari perbuatan baik itu dapat mengkikis dosa-dosa yang engkau lakukan. Jadi hadis ini sama, ya, satu tema dengan ayat yang ada di surah Hud. Ada hadis lain, ada sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi Muhammad yang tertera di kitab hadis Arba'in An-Nawawiyah, yang bunyinya adalah ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan kalau kita melakukan kejahatan, maksiat, melakukan dosa, iringi dosa tersebut dengan melakukan kebaikan. Namun hadirin, yang perlu digarisbawahi pertama, pembahasan atau hadis-hadis yang berkaitan dengan tema ini bukan berarti mengajarkan kepada kita menggampangkan sebuah dosa. Sehingga nggak apa-apa maksiat, ntar sholat ujung-ujungnya dihapus. Maksiat santai aja, ntar ujung-ujungnya dapat pengampunan. Bukan demikian. Karena pada hakikatnya dosa itu kata ulama tidak bisa kita kategorikan kecil kalau seandainya itu didasari dengan pembangkangan dan didasari dengan peremehan. Kita pada saat ngelakuin dosa ngeremehin Allah Subhanahu wa taala, nggak apa-apa, ntar juga taubat diampunin. Itu ada ngeremehin. Maka kecil, biasa ungkapan kecil kayak gitu. Itu ngeremehin. Dan kalau sudah masuk ke dalam ngeremehin, dia tidak bisa masuk kategori dosa kecil. Tapi dia masuk ke dalam dosa kabirah, dosa kabair, dosa besar. Itu yang pertama. Jadi jangan sampai kita menggampangkan. Islam itu mudah. Islam itu gampang. Nabi yang menyatakan, inna hadzal din yusrun. Agama ini mudah dan gampang, kata Nabi. Tapi ada hal yang sangat berbeda antara mudah dan memudahkan. Antara gampang dan menggampang-gampangkan. Dua hal yang berbeda. Dari sononya Islam itu udah mudah, tapi jangan dimudah-mudahin. Nyantai aja. Dibawa remeh, dibawa kecil, dianggap gak terlalu penting. Digampang-gampangin masalah dosa, tidak diperkenankan sama sekali. Dan para ulama juga ketika menjelaskan tentang hadis atau ayat yang tadi, mereka memiliki perbedaan pendapat. Yang akan digugurkan oleh Allah itu dosa yang mana? Sebab Pak, dosa itu pada hakikatnya kan dua. Kalau kita melihat dalam perspektif hadis, ada dosa kecil, ada dosa besar. Ada dosa kecil, ada dosa besar. Di dalam hadis-hadis seperti ini yang membahas tentang peleburan dosa, dosa yang mana yang akan dihapuskan oleh Allah? Mayoritas ulama, mereka mengatakan dosa yang akan diampunkan oleh Allah, yang akan dileburkan adalah dosa kecil. Kita tadi sholat maghrib,
berjamaah, maka dosa-dosa yang kita lakukan sebelum sholat tadi akan digugurkan, dikikis oleh Allah, dilebur sedikit demi sedikit. Kan dalam hadis dikatakan di sini, dari satu sholat ke sholat yang lain ada peleburan dosa. Dari Jumat yang satu ke Jumat yang lain. Jadi peleburan itu ada yang sifatnya mingguan, ada yang bulanan, ada yang tahunan, ada yang harian. Yang harian dari sholat ke sholat, yang mingguan dari Jumat ke Jumat, dari tahunan ya Ramadan ke Ramadan. Jadi selalu ada peleburan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang akan dilebur itu hanya dosa kecil. Kenapa? Mayoritas ulama mengatakan kalau dosa besar dia perlu taubat. Ya, dosa besar dia nggak bisa mengandalkan amal ibadah saja, tapi tidak ada taubatnya sama sekali. Tapi kalau dosa-dosa kecil, dosa yang mungkin kita nggak sadar ngelakuinnya, bukan antar sesama ya. Kalau antar sesama ya perlu kita minta maaf. Karena dosa yang kita lakukan dan kaitannya dengan sosial, dengan manusia yang lain, itu nggak bisa digugurkan dengan ibadah. Nggak bisa digugurkan hanya dengan taubat kepada Allah. Tapi harus minta maaf dan kembalikan hak orang yang pernah kita ambil. Tapi kalau misalnya dosa yang nggak kita sadari, nggak khilaf, itu dosa kepada Allah, misal kelupaan sholat, itu kan antara kita sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kelupaannya itu maksudnya bukan sampai seminggu lupa. Ya, yang dimaksudkan lupa adalah ya mungkin dia lagi asik ngobrol nongkrong sama temen, 5 menit lagi mau azan, baru dia ingat, dia wudhu siap-siap. Pas baru Allahu Akbar, azan. Walaupun sholatnya sah, karena sebagian sholat udah masuk di waktunya. Akan tetapi, sebagian sholat terletak di luar waktunya, itu ada dosanya. Jadi sah-sah, cuma dosa karena dia ngulur. Nah ini dengan melaksanakan ibadah, habis sholat dia langsung ba'diyah. Habis sholat dia istighfar. Terus dia minta maaf kepada Allah, ntar maghrib pas sholat subuhnya itu, dia benar-benar di awal waktu, atau sholat isya'nya di awal waktu, berjamaah lagi, ke masjid lagi, nah itu dikikis. Dosa-dosa yang tadi dikikis. Dan hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dosa kecil itu bisa naik tingkat. Dia tidak selalu menjadi dosa kecil, akan tetapi dia juga bisa naik menjadi dosa yang besar. Kapan itu? Ketika dia melaksanakan yang tadi udah saya bilang, melaksanakannya secara meremehkan. Nggak apa-apa, kecil, satu. Yang kedua, ketika dosa itu memang kecil, dalam artian bukan dosa yang besar yang dikatakan oleh Nabi Muhammad, seperti zina, seperti kurang ajar sama orang tua, seperti syirik. Enggak, dosa kecil, tapi dia lakukan secara terang-terangan. Ya, artinya ada yang nantang lakuin dosa secara terang-terangan. Sebagian ulama mengatakan yang dimaksudkan dosa yang dilakukan secara terang-terangan itu bukan dia ngelakuin dosanya langsung di depan orang. Karena Nabi sudah mengatakan al-ithmu ma haka fin nafs wa karihta ayyattali alaihin nas. Ciri-ciri dosa itu ya kita nggak demen kalau dilihat sama orang. Itu udah fitrahnya. Orang nggak mau maling dilihat sama orang lain. Orang nggak mau kalau seandainya zina dilihat sama orang lain, itu dosa. Dia nggak mau, malu kalau dilihat sama orang lain. Lalu apa yang dimaksudkan dosa terang-terangan? Sebagaimana dalam hadis kata Nabi Muhammad, orang yang ngelakuin dosa di malam hari. Allah tutupin, kagak ada yang tahu. Allah tutupin kejahatannya, maksiatnya. Pagi-pagi dia buat status. Dia cerita sama teman-temannya. Dengan bangga dan bahagianya dia melaksanakan dosa tersebut. Buat status, buat foto, buat video, di-upload di media sosial. Nah ini hadirin, dia jadi naik tingkat menjadi dosa besar. Nah kalau hal-hal seperti ini, cara taubatnya sudah berbeda. Taubatnya sudah tidak bisa lagi hanya mengandalkan ibadah. Tapi dia harus iringi dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu taubatan nasuha. Jadi sejauh dan separah apapun kita melakukan maksiat, jangan sampai itu menyebabkan kita ngerasa Allah nggak bakal ngampunin. Atau dosa kita ini akan menyebabkan kita menjadi orang ahli neraka. Justru seharusnya kalau kita udah sadar dengan demikian,
pertingkat ibadah, pertingkat ketakwaan, dan harus semangat lagi melaksanakan sunnah. Karena hal-hal itu yang akan menggugurkan dosa seseorang. Sebagaimana dalam hadis lain, kata Nabi Muhammad, man tawaddu'a, barang siapa orang yang berwudu, hakada, wudunya itu persis seperti Nabi. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, dosa yang lalu akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kanat salatuhu wa masyuhu ilal masjid nafilah. Begitu juga langkah dia dari rumah ke masjid dan salat dia ke masjid itu sunnah yang juga akan menjadi pelebur dosa. Ya, akan menjadi pelebur dosa. Nah, hadirin, saya ulangi lagi. Dosa kecil bisa digugurkan oleh Allah selagi pertama tidak dilaksanakan secara terang-terangan. Yang kedua, tidak dilaksanakan dengan ada sifat meremehkan, menganggap itu kecil. Dan yang ketiga, yang ada di dalam kitab ini dan di dalam hadis ini. Kata Nabi, idzajtunibatil kabair. Kalau seandainya kita meninggalkan dosa-dosa besar. Jadi hadirin gini, gelas lagi kotor. Tapi kotornya itu nggak terlalu membandel. Kita lagi berusaha untuk ngebersihin dengan cara ya kita semprotin pakai air yang semprotan tegangannya itu lumayan kencang, ya semprotannya kencang. Kita lagi ngebersihin ini yang seharusnya dengan air biasa bisa kita bersihkan, namun nggak taunya ada yang ngimpukin kotoran lagi, kotoran yang lebih berat, yang lebih bau, yang lebih menjijikkan masuk ke dalam wadah tadi, otomatis yang seharusnya bisa kita bersihkan dengan mudah, nggak jadi kita bisa bersihkan dengan mudah. Kita butuh untuk ngambil yang lain seperti sabun. Sebab walaupun hakikatnya bersih, pas dicium masih kagak enak, masih bau, bekasnya masih ada. Itulah yang dimaksudkan idzajtunibatil kabair. Dosa kecil yang seharusnya disemprot doang bisa bersih, tapi dia timpuk dengan dosa besar. Dari sholat maghrib ke sholat isya, yang seharusnya ada argo peleburan dosa, gagal itu peleburan. Gara-gara jam 7 kurang 5, dia ngelakuin dosa besar. Gak jadi dileburkan, justru makin susah ngebersihinnya. Kenapa? Ada dosa besar yang menempel. Bagaimana cara ngebersihinnya? Harus beli sabun. Harus pakai taubatan nasuha. Nambah lagi. Itu yang dikatakan oleh Nabi, idzajtunibatil kabair. Kalau kita bisa menjaga dari satu sholat ke sholat yang lain, dari Jumat ke Jumat yang lain, dari Ramadan ke Ramadan yang akan datang, kita jaga tidak melaksanakan dosa besar, maka kita akan mendapatkan peleburan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sebenarnya sebuah keberuntungan menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hadirin, ada juga di dalam ayat Al-Qur'an. Kita tidak hanya melaksanakan ibadah untuk mendapatkan peleburan dosa. Ya, kita bukan hanya mengandalkan ibadah saja. Ya udah saya ibadah nih sehingga dosa-dosa kecil saya bisa dileburkan oleh Allah. Ada hal lain juga kata Allah dalam Al-Qur'an. Apa bunyinya? In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna an nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Kata Allah, kalau seandainya kalian mampu menjaga diri, menjauhkan diri dari dosa-dosa besar, ya, ngelihat hal-hal yang haram, dia palingkan dirinya. Tangannya untuk ngambil hak orang lain, dia langsung palingkan dirinya. Selalu dia berusaha memalingkan diri dari dosa besar. Kata Allah, nukaffir ankum sayyi'atikum. Dosa kalian akan kami leburkan. Jadi ya tadi Pak, selagi kita jaga ini tidak terkena kotoran yang membandel, dan kita selalu guyuri dengan dengan air, itu bisa terkikis. Begitu juga kalau kita seandainya diamkan, misal nih, contoh mudah, ada panci yang terkena kerak Pak, kerak apa namanya, kerak beras yang kering Pak. Ya, ada panci yang kayak magicom. Itu kan kalau misalnya kita langsung gunakan pembersihnya, itu biasanya merusak lapisan. Maka bagaimana caranya? Biasa kita rendam dulu pakai air, didiamin. Didiamin. Tapi jangan tambahin kotoran yang baru, diamin aja. Lama-kelamaan dia akan mengelupas dengan sendirinya. Nah, itu juga maksud daripada ayat yang tadi. In tajtanibu kabair ma tunhauna an nukaffir ankum sayyi'atikum.
Kalau kalian bisa menjaga, ini tidak terkena dosa besar, tidak terkena kotoran yang membandel, lama-kelamaan karena ada air di sini, dia ngelupas dengan sendirinya. Tapi itu tadi, berarti ada 3 hal. Kalau kita kita kelompokkan semuanya, pertama, kalau urusan masalah melaksanakan ibadah, jangan sampai kita iringi dengan melaksanakan dosa besar yang bentuknya itu dosa kecil yang dilakukan secara terang-terangan, atau dosa kecil yang kita lakukan dengan sifat meremehkan. Dan yang ketiga, kita harus meninggalkan dosa-dosa besar, sehingga dosa kita akan digugurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada lagi nggak amalan yang lain yang bisa menggugurkan dosa? Ada, Pak. Sakit. Kita seringkali ngedengar orang, kalau ada orang sakit, ini pelebur dosa. Benar sebenarnya. Ada kena musibah, pelebur dosa, pengangkat derajat. Benar itu. Bukan sekedar penghibur. Bukan sekedar penghibur. Sebab kata Nabi Muhammad, ada orang-orang yang mereka itu amalannya baik, amalannya bagus, dan dia tidak bisa naik ke derajat selanjutnya karena sudah mentok di sini dan dia belum bisa ngamalin amalan yang itu. Artinya stuck. Bagaimana Allah ingin melompatkan dia ke derajat yang selanjutnya tanpa harus bersusah payah melewatin ini, Allah berikan musibah. Ya, Allah berikan musibah sehingga dengan musibah itu dia sabar, Allah akan angkat derajatnya. Hadisnya apa? Kata Nabi Muhammad SAW, ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adha wala gham hatta syauka yushakuha illa kafarallahu biha khotoyah. Tidaklah seorang mukmin tertimpa masalah, dia sumpah, capek, galau, sakit, dan ada masalah, bahkan duri yang menimpa kakinya, kecuali Allah akan hapus dosanya, dan dalam riwayat lain dikatakan Allah akan angkat derajatnya. Jadi ini keberuntungan menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Baik, kita lanjut ke dalam hadis nomor 25. Di sini dikatakan al-haditsul khamis wa 20 an Abi Musa al-Asy'ari. Ini masih ada kaitannya dengan peleburan dosa. Orang kalau dosanya dileburkan berarti udah nggak ada dosa lagi dan masuk surga. Nah, cuma ada syarat. Kalau kita pengen dosa udah dilebur dan kita pengen masuk surga. Apa kata Nabi Muhammad? Man shallal bardain dakhalal jannah. Barang siapa orang melaksanakan sholat bardain, 2 sholat barat. 2 sholat barat. Barat ini sebagian ulama mengartikannya adalah waktu yang tidak panas-panas banget, waktu sejuk lah gitu. Waktu yang sejuk. 2 sholat. Waktu apa? Pertama, waktu sholat subuh. Yang kedua, sholat asar. 2 waktu ini kalau kita jaga, maka itu akan membuat kita masuk surga. Oh ya udah kita jaga 2 sholat ini aja, bukan hadirin. Jadi di dalam ilmu tafsir dan ilmu hadis disebutkan, kadangkala ada kalimat yang lebih ditonjolkan bukan untuk memisahkan hal tersebut, tapi untuk menunjukkan hal ini memang perlu diperhatikan lebih daripada yang lain. Dan di dalam Al-Quran, ayat hadis ini juga disebutkan. Maksudnya adalah maknanya, makna yang sama ada dalam Al-Quran. Tertera di surah Al-Baqarah di juz 3. Di juz 2. Kata Allah, hafidhu ala salawat. Jagalah sholat 5 waktu. Jagalah sholat 5 waktu. Lalu Allah katakan selanjutnya, wassalatil wusta, dan sholat yang tengah-tengah. Sholat yang tengah-tengah. Sholat yang tengah-tengah ini hadirin ulama memiliki perbedaan pendapat. Ada 2 pendapat. Pendapat pertama mengatakan yang dimaksudkan sholat yang di tengah ini adalah sholat asar. Ini pendapat Sayyidina Ali, Abdullah bin Mas'ud, Abu Ayyub al-Ansari, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abu Sa'id al-Khudri, Abu Hurairah, dan lain-lain. Mayoritas mengatakan itu sholat asar. Kenapa sholat tengah dibilang? Sebab dia berada di tengah-tengah antara siang dan malam. Maghrib, Isya itu udah malam, Pak. Udah masuk waktu malam, terbenamnya matahari. Subuh, fajar itu tulu, udah matahari udah terbit sebenarnya, walaupun belum kelihatan. Matahari sudah terbit. Makanya tulu'ul fajr shadiq, masuknya waktu sholat subuh. Zuhur apalagi matahari udah kelihatan. Asar di tengah-tengah. Itu pertama. Pendapat kedua mengatakan itu sholat subuh. Kenapa dikatakan sholat subuh? Patokannya dengan keberadaan matahari. Kalau zuhur, asar, matahari udah kelihatan banget.
Kalau maghrib, isya, matahari udah kagak kelihatan. Udah terbenam banget. Tapi kalau sholat subuh, ya matahari itu masih tengah-tengah. Makanya dibilang itu sholat yang tengah. Jadi ada dua pendapat. Kalau kita kaitkan dengan hadis ini hadirin, persis toh. Sholal bardain. Sholat dua waktu. Apa maksud dua waktu tersebut? Subuh dan asar. Dua waktu yang perlu dijaga. Di ayat yang tadi di Al-Baqarah, hafidhu ala salawat. Jagalah sholat 5 waktu. Dan sholat yang tengah, hadirin, subuh, asar, itu termasuk sholat yang 5 ini enggak? Termasuk. Tapi kenapa dipisah penyebutannya? Kata ulama tafsir, untuk menunjukkan ini perlu perhatian lebih. Kenapa perlu perhatian lebih? Sebab waktu subuh atau waktu asar, waktu orang lagi capek-capeknya, lagi istirahat-istirahatnya, lagi malas-malasnya hadirin. Waktu subuh lagi enak-enaknya tidur. Ya, apalagi yang tidurnya begadang, malamnya begadang, tidurnya agak molor jam 1, jam 2. Mau bangun sholat subuh berat banget. Apalagi cuaca dingin, tidurnya pakai AC. Udah selimutnya tebel, makannya semalam kebuli lagi. Nah, udah tuh. Bangun subuhnya berat banget udah. Ya, itu berat. Kita untuk melawan diri berat. Pertama, berarti waktu kita lagi istirahat, lagi capek, kita bangun. Yang kedua adalah waktu kita sholat asar. Kenapa? Sebab di waktu tersebut orang-orang pada balik ke rumah. Orang-orang pada balik ke rumah, orang-orang pada istirahat, lagi capek-capeknya kerja dari pagi sampai sore. Belum lagi kita warga Ciledug, udah capek-capek ketemu di Petukangan macet lagi Pak. Ya, perlu sabar jadi warga Ciledug kata orang. Pergi macet, balik macet di Petukangan. Apalagi kemarin beberapa hari yang lalu nggak taunya halte mogok di atas tuh. Ya sampai orang jalan. Car Free Day malam-malam di atas langit Jakarta. Ya ala kulli hal. Itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, perlu pengorbanan. Karena waktunya orang lalai, waktunya orang capek, Nabi mengatakan orang yang bisa menjaga dua waktu ini, maka dia akan masuk surga. Tapi jangan sampai kita mengabaikan sholat-sholat yang lain. Sholat isya, sholat zuhur, sholat maghrib. Cuma di waktu itu perjuangannya nggak terlalu berat hadirin. Perjuangannya nggak terlalu berat. Sholat isya berat juga, tapi nggak seberat sholat subuh sama sholat asar. Makanya kata Nabi, kalau sholat isya itu patokannya orang yang meninggalkannya orang munafik. Orang munafik biasanya nggak mau sholat isya, apalagi kalau nggak mau berjamaah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga perihal masalah man shallal bardain, orang yang sholat dua hal ini selain dia masuk surga, Nabi mengatakan dia akan mendapatkan tanggungan dari Allah. Dalam hadisnya kata Nabi, man shalla subuh fahuwa fi dhimmatillah. Orang yang sholat subuh, dia akan ditanggung urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ngerasa rezeki seret, kok udah kerja buka toko lebih pagi, udah ngiklanin banyak banget, kok nggak tahu pelanggan masih kurang aja. Lihat sholat subuhnya gimana? Bisa jadi sholat subuhnya keluar dari waktunya. Atau sholat subuhnya kita anggap nggak penting-penting banget. Kita masih rela bangun jam 3 karena ada final Piala Dunia, daripada kita harus bangun jam 4 untuk sholat subuh. Nah, jangan-jangan gara-gara itu kita nggak dapat jaminan dari Allah. Makanya kehidupan kita seret mulu, apes mulu. Karena jaminannya kita abaikan. Dan kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa orang yang mengabaikan jaminan Allah ini, ya jangan sampai dia salahkan Allah kalau seandainya kelak dia akan ditumpahkan ke api neraka. Karena dia sendiri yang nggak mau dapat jaminan, nggak mau dapat protek perlindungan dari Allah. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan masuk ke dalam pembahasan hadis nomor 26 yang masih membahas tentang urusan sholat dan ibadah. Jika ada pertanyaan hadirin, ini masih ada waktu sekitar 10 menit. Tafadhol, silahkan. Silahkan. Gimana Pak untuk sholat? Baik, istiqomah itu sesuatu yang berat, sesuatu yang besar. Makanya Allah mengatakan orang yang kalau sudah mengatakan Tuhan kami Allah lalu istiqomah, dia akan mendapatkan surga. Innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Istiqomah itu bahkan kata ulama khairun min alfi karamah, lebih baik daripada 1000 karamah. Karena memang susah dan kita manusia memiliki hawa nafsu yang kuat untuk melawan keistiqomahan itu, maka satu-satunya cara yang baik adalah meminta bantuan dari Allah. Ya, doa.
Apa doanya? Doanya doa yang telah diajarkan oleh Nabi kepada Muadz bin Jabal. Kata Nabi, ya Muadz, inni uhibbuk, saya cinta kepadamu. Jangan pernah engkau melepaskan doa habis sholat. Allahumma inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Itu doanya. Adapun kalau doa doang kagak ada praktek, nggak ada usaha, yang nggak bisa. Tapi kita perlu memulainya dengan doa dan diiringi dengan yang namanya usaha. Usahanya bagaimana hadirin? Kita perlu memaksa walaupun masih molor-molor sedikit. Yang penting jangan sampai keluar dari waktunya. Misal, sholat subuh kita belum bisa seperti sekarang jam 4.45-an belum bisa, 4.43 kalau nggak salah sekarang. Kita belum bisa. Maka ya udah, paling enggak jam 5 seperempat itu udah mulai sholat. Atau 5.30. Yang penting jangan sampai isyrok. Isyrok sekarang jam 5.57. Nah, jangan sampai lewat situ. Ntar kalau udah terbiasa 5.30 udah sholat, naikin waktunya 5.15. Terus kayak gitu dan pasang alarm. Adapun kalau sholat asar, jangan pernah kalau sholat zuhur kan isoma Pak, kalau di kantor kan kita lagi istirahat. Tapi kalau sholat asar kan enggak. Jangan pernah kita balik dengan alasan menghindarin macet, dengan alasan apapun, kecuali kita menyempatkan sholat terlebih dahulu di kantor atau di pinggir jalan. Karena kita nggak bisa memprediksi apa yang akan terjadi di tengah jalan. Itu cara agar menjaga keistiqomahan itu tetap berlanjut. Ada lagi, tafadhol. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari Putri, oh Putri, siap. Ada dua pilihan. Pertama, memilih teman yang sholat tapi masih melakukan dosa atau kejahatan. Yang kedua, apakah memilih teman yang selalu melakukan kebaikan tapi tidak sholat. Sebenarnya tidak saya yakini carikan teman yang melakukan sholat tapi tidak melakukan kebaikan. Kembali lagi saya cuma ada pilihan itu tadi, gimana perubahannya. Oke, pertanyaan yang sulit ini Pak. Kalau kita mengurutnya ya, kita urut, sholat itu hal yang paling utama daripada yang lain. Mungkin semuanya udah paham lah, masalah sholat lebih utama. Tapi di dalam masalah sosial, kita tidak bisa memperhatikan masalah sholat seseorang saja. Sebab yang lebih membentuk karakter kita, itu bukan sholatnya dia. Akan tetapi keseharian kita sama dia. Makanya dalam sebuah ungkapan tuh menjalas janas. Gak ada kaitannya dengan sholat di situ. Tapi menjalas janas. Siapa orang duduk sama seseorang, dia bakal sejenis sama dia. Arti keseharian. Jadi jangan sampai kita juga mengambil posisi yang pertama dengan mengatakan, oh ya udah, yang penting perhatikan teman yang selalu menjaga sholatmu. Kalau kita sudah dari kecil menerapkan kepada anak, membiasakan kepada dia sholat, insya Allah itu akan aman Pak. Tapi kalau seandainya kita belum menerapkan, ini yang problem nih. Kita belum pernah membiasakan dia dan tidak pernah memperhatikan sholatnya. Lalu dia berteman dengan orang yang menjaga sholat, tapi perbuatannya jelek, dia bakal jelek juga. Ya, dia pasti bakal jelek. Jadi langkahnya gimana? Kita yang memperhatikan sholatnya, lalu di luar dia yang perlu memperhatikan masalah kesehariannya. Sehingga dua-duanya balance. Jadi yang sholat itu urusan kita. Kita yang ngejaga. Pas jam-jam sholat kita hubungin dia. Misal zuhur, dia masih di sekolah. Hubungin udah sholat atau belum. Lagi ngumpul, telepon. Cuma nanya udah sholat atau belum. Itu aja. Nah, kalau yang keseharian itu kan di luar kuasa kita Pak. Kita nggak bisa ikut campur dalam keseharian dia, dalam tongkrongan dia, dalam obrolan dia. Sehingga disinilah perlunya dia memperhatikan teman-teman yang selalu melakukan kebaikan. Jadi dua-duanya balance tuh. Kita sebagai orang tua memang ada tanggung jawab memperhatikan sholatnya. Makanya kata Nabi, muru auladakum bis sholat, perintahkan anak untuk sholat. Sedangkan pertemanan, dia harus milih teman yang baik. Karena kalau dibilang harus milih salah satu, ya nggak bisa. Layaknya seekor burung disuruh terbang dengan satu sayap, ya nggak bisa. Dua-duanya hal yang penting yang harus dikepakkan secara beriringan dan seimbang. Jadi caranya kita orang tua memperhatikan sholat, dia memperhatikan teman-temannya. Seperti itu saya lihat Pak. Baik. Ada lagi?
Baik, di dalam doa-doa dan di dalam ayat Quran memang ada dua hal yang berbeda antara penghapusan dan pengampunan. Kalau penghapusan biasanya kalimat yang digunakan, kalau misalnya pengampunan itu yaghfir. Yaghfir itu pengampunan. Kalau penghapusan dimaafin itu namanya wa'fu, ya'fu. Makanya biasanya di dalam sholat tuh Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Terakhir kita minta, ya Allah hapusin, bukan cuma diampunin, bukan cuma dimaafin, oh ya, tapi benar-benar dihapuskan ya Allah. Nah, kaitannya dengan masalah dosa yang kita harapkan itu sebenarnya bukan sekedar pengampunan, ya, tapi benar-benar dosa tersebut dihapuskan oleh Allah. Yang mana yang bisa dihapuskan? Kata ulama di dalam ilmu tauhid, di dalam ilmu akidah, itu benar-benar murni urusannya Allah. Kita nggak bisa ikut campur di situ. Akan tetapi Allah dan Nabi Muhammad telah membeberkan kepada kita langkah-langkah untuk mendapatkan penghapusan, bukan sekedar pengampunan. Di antaranya apa ya tadi, taubatan nasuhah. Jadi kalau ditanya mana sih yang harus kita kejar, pengampunan atau penghapusan? Ya penghapusan. Ya, dan di ayat Quran banyak ayat-ayat yang menjelaskan ketika sudah dihapus itu berpotensi diampunkan oleh Allah, dihilangkan, dihapus total gitu. Jadi ya caranya kita perlu mengiringinya dengan taubatan nasuhah. Kalau diperiksa itu pasti ada hisab, tapi dalam bagian-bagian tersebut sudah ada catatannya, udah ada tulisannya, udah diampunin. Tapi semua hisab ya pasti ada pertanggungjawabannya. Justru di situ letak keadilannya, Pak. Ketika seandainya dihapus tanpa ada yang namanya diungkit dan dibuka kembali, artinya di sini tidak ada keadilan. Justru di sinilah letak keadilannya, Allah memperlihatkan semua apapun yang dilakukan. Buktinya di Al-Quran Allah katakan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Dia akan dilihatin dulu bukti-buktinya. Nah, setelah buktinya diperlihatkan, disitulah Allah akan memberi informasi kepadanya, udah dihapuskan, udah diampunkan. Dan dicatat oleh malaikat tadi, Pak, bagaimana yang udah dihapuskan, karena diiringi dengan taubatnya, karena diiringi dengan perbuatan baiknya. Seperti itu. Justru di situ letak keadilannya. Kalau kita bilang keadilan itu seharusnya Allah nggak ngungkit, ya nggak bisa. Semua hal ya harus tercatat dengan detail. Agar kita tahu, kita nggak mudah menggampangkan sebuah maksiat. Yang terakhir saya kurang paham tuh gimana maksudnya. Iya, iya. Tapi memang kalau kita ngebahas masalah keadilan, Pak, di dalam ilmu tauhid itu ada sebuah ungkapan Allah itu nggak wajib yang namanya fi'lul islah wa fi'lul aslah. Apa yang kita pikirkan mungkin yang pandangan kita sebagaimana yang tadi Bapak katakan, seharusnya Allah di pandangan manusia. Nah, di situ kata dalam ilmu tauhid enggak kayak gitu. Dalilnya apa? Di surah Al-Anbiya, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Kenapa Allah melakukan demikian? Mungkin di pandangan kita nggak adil. Tapi di ayat Allah malah mengatakan di situlah justru keadilannya. Mungkin insya Allah di pertemuan yang akan datang akan kita bahas lagi masalah ini karena memang sudah masuk waktu isya-nya. Tapi secara global di situlah letak keadilan Allah. Baik. Adani Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.